Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama Coach Novan Dwi Kartiko. I can't live without you. Oke, langsung saja pada intinya kita mulai Q&A. Oke, yang pertama Muhammad Junaidi. Saya sendiri. Kenapa Bang memilih untuk membuat pasukan khusus lebih dari satu? Membuat pasukan khusus lebih dari satu, ya tujuannya karena anggotanya banyak. Jadi kalau misal dibuatkan satu tim saja atau satu pasukan saja, saya rasa tidak adil bagi yang lain. Maka dari itu saya buat tim atau pasukan lebih dari satu, agar yang tidak terpilih juga tetap ikut andil dalam pembuatan tim dan andil dalam pasukan tersebut agar bisa mengikuti lomba dimanapun nantinya yang akan diselenggarakan. Oke, next. Oke, Nailo Sananda. Pernah gak Bang marah banget sama pasukan, banget sampai aneh sama pasukan? Pernah sih, marah banget sama pasukan itu pernah. Bahkan sampai saya tinggal pulang karena anggota tidak lengkap itu pernah. Ya antara lucu sama ingin marah itu ada pastinya. Cuma rasa marahnya itu lebih ada lagi karena latihan nggak lengkap menjelang lomba, jadi terpaksa saya tinggal pulang biar mereka jerah. Oke. Langsung saja, Taufik tukang talkin 51. Waduh, tukang talkin Bang, pernah ada kejadian konyol atau menegangkan waktu LKBB? Kejadian konyol atau menegangkan? Kalau kejadian konyol sih pernah terjadi waktu di LKBB Supres ya, tahun 2018. Kejadiannya waktu itu variasi terakhir, ada kejadian salah satu anggota di tim waktu mau jatuh, bentuk variasi itu topi petnya jatuh. Jadi itu yang bikin saya ketawa waktu lihatnya secara langsung. Kalau yang menegangkan itu di LKBB Krian, di LKBB Agra kalau nggak salah. Itu waktunya untuk prepare sebenarnya sangat banyak. Cuma berhubung kondisinya panas dan penampilan terakhir juga, jadi kami diburu waktu untuk segera prepare, dan tidur pun juga sangat minim karena kami juga harus latihan sebentar karena penampilan terakhir nomor urut 35 itu benar-benar sangat menegangkan untuk tim pada waktu itu sih. Itu aja sih. Oke, menegangkan sekali. Oke, next. Kaila _. Bang, siapa yang paling jahil di angkatan 7? WK. Paling jahil di angkatan 7, saya rasa paling jahil itu yang cewek-cewek ya. Semuanya paling jahil kalau sama saya, terutama yang cewek-ceweknya angkatan 7 yang di tim Chandrika itu jahil semua. Kalau angkatan 6? Kalau angkatan 6 itu jahil semua, cewek cowoknya jahil semua. Itu maksud saya berarti. Oke, next. Raka B4. Bang, kenapa kok milih aku jadi Danton, dan kenapa pilih aku jadi ketua di Bramat Gasa? Kalau ditanya seperti itu sih karena pada waktu itu yang memenuhi kriteria ya Raka, karena jadi Danton itu nggak bisa asal pilih gitu aja. Jadi sudah ada planning, sudah ada pandangan untuk memilih Raka sebagai Danton maupun ketua, karena dia juga bisa ngehandle sih. Jadi misal pasukannya salah juga dia pasti ditegur. Cuma kadang dia nyalinya ciut kalau tegur pasukannya. Kadang pasukannya lebih galak
daripada Rakanya. Jadi pasukan lebih galak daripada Danton. Makanya itu kadang-kadang nyalinya juga cute. Tapi ya overall oke lah untuk seorang Raka jadi Danton dan ketua. Oke, next. Febri Andini 69. Apa pendapat Bang Novan saat dulu pendaftaran banyak yang ikut tapi sekarang malah berkurang? Nah, kalau itu sih ya ibaratnya banyak yang daftar karena ikut-ikut, banyak yang daftar karena ada yang disukai, makanya mereka banyak yang daftar. Tapi semakin kesini, semakin ngerti pola pelatihan kita gimana, sistem latihan kita gimana, akhirnya mereka kaget. Ya udah, akhirnya ya pelan-pelan juga banyak yang keluar, termasuk nggak bisa ngikuti aturan yang ada di satuan, makanya mereka perlahan-lahan keluar dengan alasan yang sama semua. Ya sangat disayangkan sih sikapnya yang seperti itu. Makanya untuk target tahun ini sih kita nggak ada target harus capai anggota berapa, enggak. Yang penting mereka mau gabung karena benar-benar niat, karena benar-benar pengen ngerubah sikapnya, ya oke, kita terima. Ya, next. Retno I _, gimana perasaan Bang Novan waktu anggotanya berkurang? Perasaan waktu anggotanya berkurang ya bisa dibilang sedih ya, marah juga ada, tapi ya dilihat dulu kondisinya. Anggotanya kurang itu nggak masuk karena alasan sakit atau alasan keluarga atau gimana, ya itu terserah sih. Yang penting alasannya masuk akal. Jadi bagi saya sih, saya lihat kondisi dia nggak masuknya kenapa, dia nggak bisa ikut latihan kenapa, dia izinnya kenapa. Kalau izinnya jelas masuk akal, sakit atau ada keperluan keluarga yang nggak bisa ditinggal, ya saya maklum, saya kasih toleransi. Kalau alasannya alasan yang nggak jelas, ya pasti marah lah, semua pelatih pasti marah. Oke. Next. Nah, ini pertanyaan yang bagus, Bang. Aku Risa 9H, guys. Apa Bang Novan kok bisa jadi pelatih paskibra itu gimana prosesnya? Semua sih butuh proses ya. Kalau dibilang bisa ya, semua orang pasti bisa. Tergantung bagaimana porsinya orang itu ada di posisi mana. Kalau memang saya basicnya dari SMA sudah paskib, jadi mulai saya jadi pelatih itu tahun 2017 itu saya sudah jadi pelatih. Jadi ya saya kembangkan dari awal masuk sampai sekarang sih alhamdulillah saya bisa handle beberapa sekolah bisa saya handle ya, berkat dukungan dari orang tua, dukungan dari teman-teman dan keluarga yang lain sih. Yang penting kita ada niat, kita ada kemauan, dan gimana cara kita menjadi pelatih, gimana cara kita ngerti karakter anggota kita masing-masing, itu yang penting. Jadi kita bisa handle tim di satuan, handle pasukan itu kita kita juga belajar dari mereka. Kalau kita nggak bisa belajar karakter mereka, kita nggak bisa nuntun mereka, ini loh yang benar, ini yang salah, itu pasti. Jadi yang penting adalah kita ngerti dulu karakter mereka gimana, dan kita juga berusaha masuk ke karakter mereka. Jadi saling sama-sama belajar satu sama lain. Itu sih. Ya, langsung saja. Pertanyaan berikut. Syah TTHRR, angkatan 7 itu gimana sih, Bang? Angkatan 7 ya, angkatan 7 itu ya sebenarnya sama antara angkatan 7 dan angkatan yang lain. Cuma kan yang bisa dibilang angkatan 7 ini angkatan emas karena ada beberapa tim di angkatan 7 yang sudah memberikan prestasi-prestasi yang melampaui target sebenarnya. Ya mungkin belum mencapai mimpinya, cuma pada target itu sudah
bisa dilalui secara perlahan. Makanya saya bisa sebut angkatan 7 adalah angkatan atau generasi emas dari Satuan Bramantgasa, karena mereka juga bisa membuktikan lah dari yang awalnya mereka nggak bisa ngelanjutin perjalanannya senior, ternyata mereka juga bisa. Jadi mereka berusaha semaksimal mungkin gimana caranya mereka bisa bangkit, gimana caranya mereka bisa membuktikan ke semua orang, ke orang tua, ke senior, ke guru-guru, ke sekolah. Jadi itulah angkatan 7 bisa saya bilang generasi emasnya Bramantgasa sih. Dan mungkin ya sekarang sudah kelas 9 ya, nggak tahu lagi nanti dari angkatan 7 bisa ikut lomba lagi atau enggak, ya pasrah saja lah, lihat kondisi juga. Oke, itu aja. Angkatan 6 menangis melihat ini. Lanjut. Oke. Syah titik HRR lagi. Oke. Abang kok masih jomblo? Ya bukannya nggak mau jawab ya, karena ya memang sudah saya pilihan sendiri sih. Kenapa masih sendiri? Itu aja sih. Nggak usah diperlebar ya. Mungkin masih belum waktunya lah. Ya. Oke. Hai Rai titik underscore. Lomba paling jauh di mana, Pak? Lomba paling jauh sih kita ada di LKBB Agra tahun 2019 November kemarin. Itu di Krian Sidoarjo. Kalau yang tahun 2018-nya kita ada di SMA 4 Sidoarjo, itu di LKBB Magic. Ya sebenarnya pengen sih lomba lebih jauh lagi, cuma belum bisa untuk kesana dulu karena melihat kondisi juga. Kondisional. Lanjut. Ayu underscore Salehu. Bang, siapa yang paling cuai di angkatan 8? Paling jahil di angkatan 8 ya Ayu sendiri sih yang paling jahil di angkatan 8. Kalau paling sebenarnya tipe-tipe orang atau karakter orang tuh beda-beda ya. Kalau lagi di luar lapangan itu beda, karena ada yang paling jahil, ada yang paling bikin jengkel. Itu sih. Kalau yang bikin jengkel ini itu ada namanya Nabil kalau bikin jengkel. Kalau bikin jahil ya Ayu sendiri sih. Mungkin cocok. Lanjut. Mal 14. Apa motivasi abang buat pasukan? Motivasi buat pasukan ya karena kita satuan Paskibra ya. Tujuannya kita juga buat pasukan kan, untuk terjun ke lapangan perlombaan, karena kan kalau kita satuan nggak punya pasukan ya kita nggak akan berkembang, kita nggak akan maju ke depannya nanti. Jadi motivasi saya buat pasukan ya itu biar ada kemajuan, ada perkembangan dari satuan itu sendiri. Kalau kita bisa bikin pasukan ya kenapa tidak? Ya semua butuh proses, nggak langsung kita kasih pembuatan tim harus ini gini, enggak. Semua harus dipilih secara manual, mana yang cocok, karakter mana yang cocok untuk masuk dalam tim, ya itu. Jadi motivasinya di situ untuk lomba, untuk yang lain-lain juga. Jangan lupa like, comment, and subscribe.